Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selama ini kita sering pergi jalan-jalan ke tempat wisata, ke tempat yang ramai, ke tempat yang bagus untuk hanya sekedar foto-foto atau melepas penat. Tapi pernahkah terpikir oleh kita bagaimana alam semesta tercipta? Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Dari ketiadaan menjadi ada. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka di video ini akan dibahas berdasarkan ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Tahapan-tahapan penemuan ilmuwan tentang sistem alam semesta. Teori geosentris. Teori ini dikemukakan oleh Ptolemeus yang hidup antara 70 sampai 147 Masehi. Teori ini mengemukakan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah bumi. Semua planet dan benda-benda ruang angkasa lainnya bergerak sesuai lintasan orbit mengelilingi bumi. Manusia saat itu sangat meyakini teori ini. Teori geosentris ini bertahan lebih dari 1400 tahun. Teori heliosentris. Teori ini dikemukakan oleh Kopernikus pada 1473 hingga 1543 Masehi. Teori ini membalikkan teori geosentris. Teori ini mengemukakan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah matahari atau helio. Semua planet dan benda-benda angkasa lainnya, termasuk bumi, bergerak sesuai lintasan orbit mengelilingi matahari. Teori Kepler dan Galileo. Teori ini menguatkan teori heliosentris dengan temuan Kepler dan Galileo yang hidup antara tahun 1568 hingga 1630 Masehi. Kepler berhasil menjelaskan gerakan planet di dalam tata surya yang dirangkum dalam 3 hukum gerakan planet Kepler, yaitu yang pertama, setiap planet bergerak dengan lintasan elips. Matahari berada di salah satu fokusnya. Yang kedua, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Yang ketiga, periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Teori Einstein. Pada tahun 1903, Einstein mengemukakan bahwa jagat raya adalah sistem yang tertutup dan tidak meluas terus-menerus. Pendapat Einstein ini hanya bertahan selama 12 tahun, karena pada tahun 1915, Einstein membantah sendiri pendapatnya dengan mengemukakan teori yang mengatakan bahwa alam semesta tidak mungkin statis, tetapi alam semesta akan terus mengembang sampai pada batas keelastisannya. Perumpamaan teori Einstein ini seperti memegang kerupuk awalnya, lalu kerupuk akan terus mengembang sampai pada batas tertentu. Selanjutnya akan menggulung kembali, begitulah alam semesta. Pada saat ini, proses pengembangan itu terjadi terus-menerus dan kontinu. Pandangan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi dari semula tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan sesuatu dengan perkataan kun, maka jadilah. Perkataan ini adalah penyederhanaan tentang maha besar kekuasaan Allah. Apa yang dikehendaki untuk ditetapkan, semua terjadi dengan begitu mudah. Kata fayakun atau maka jadilah di sini tidak mesti diartikan bahwa sesuatu itu terjadi seketika itu juga, melainkan melalui tahapan proses yang memerlukan waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta melalui beberapa masa. Dalam sejumlah surah, Al-Quran selalu menunjukkan istilah fi sittah ayyam yang dapat dijelaskan dalam arti 6 hari, 6 masa atau 6 periode. Keenam masa tersebut adalah masa pertama, yakni masa sejak Big Bang dari singularitas sampai pada gaya gravitasi dari gaya tunggal, menjadi awal terbentuknya ruang, waktu, dan materi.
Masa kedua, alam semesta mengembang di mana antar galaksi saling menjauhi dan langit semakin meninggi melalui proses perubahan yang bertahap. Masa ketiga, masa di mana terbentuknya matahari yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan sumber berputar pada porosnya, sehingga terjadi perubahan siang dan malam. Ini masa keempat, di mana munculnya daratan bumi akibat tubrukan antara sebuah komet dengan matahari, sehingga bagian massa matahari yang terpental keluar itu akan menjadi planet-planet, salah satunya planet bumi. Masa kelima ini, bumi menjadi ada air yang bersumber dari komet yang menghantam bumi. Kandungan dalam komet bereaksi ketika tubrukan dengan unsur-unsur yang ada di bumi, sehingga menghasilkan uap, di mana uap tersebut menjadi hujan. Setelah air dibentuk, tumbuh-tumbuhan mulai bermunculan. Yang terakhir ini adalah masa keenam, di mana masa terakhir ini terbentuk gunung setelah daratan tercipta dan setelah pembentukan air serta tumbuhnya tanaman. Fungsi gunung untuk menyeimbangkan kerak bumi dan mencegah goyangnya tanah. Setelah gunung terbentuk, barulah hewan dan manusia. Dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk menyaksikan eksistensi Tuhan melalui ciptaannya. Lewat sainslah kita bisa menggapai Tuhan melalui observasi yang diteliti dan tentang hukum-hukum yang mengatur fenomena alam ini. Semoga dari apa yang dijelaskan di video ini menambah pengetahuan teman-teman semuanya, dan semoga menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.